kami terdiri dari Pak Tiara, Maulida atau Gusma, dan Mbak Nanda. Nah, teori pertama adalah behavioristik yang akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Oke, terima kasih Mbak Tiara atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan membahas tentang teori behavioristik. Sebelum kita bahas tentang teori behavioristik menurut Skinner, kita akan bahas dulu teori behavioristik menurut Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Pavlov bereksperimen dengan anjing dan menghasilkan teori belajar classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik, di mana teori belajar ini adalah belajar merupakan proses perubahan yang terjadi karena ada syarat atau instruksi yang menimbulkan respon. Kemudian teori belajar yang selanjutnya dikemukakan juga oleh Thorndike, di mana beliau menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui proses trial and error. Thorndike melakukan eksperimen atau percobaan kepada kucing dan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam belajar peserta didik harus dalam keadaan siap, atau hal ini dikenal dengan law of readiness. Dan yang kedua, untuk menghasilkan hasil yang optimal, maka peserta didik harus berlatih atau berlatih secara terus-menerus atau law of exercise. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, jika hasil belajar memuaskan, maka peserta didik akan mengulanginya kembali atau akan belajar dengan sendirinya. Hukum ini dikenal dengan law of effect. Kemudian teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan oleh individu atau subjek yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Pada Skinner menyempurnakan teori belajar yang digagas oleh Pavlov, yaitu classical conditioning, menjadi operant conditioning, di mana peserta didik akan termotivasi untuk belajar apabila ada reinforcement atau penguatan berupa hadiah atau hukuman, ujian, dan apresiasi. Jadi teori behaviorisme di sini lebih menekankan dominasi guru di kelas atau teacher centered learning, di mana siswa mampu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Sekian teori behavioristik. Teori yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Yang kedua adalah teori sosial kognitif. Sosial kognitif adalah salah satu teori belajar yang menjelaskan pola-pola perilaku yang menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung untuk meniru atau meneladani apa yang mereka lihat melalui media atau orang lain. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi kecenderungan orang untuk meniru atau meneladani. Nah, dari meniru ini ada proses mengamati terlebih dahulu. Jadi dari mengamati ini kita mendapatkan pengetahuan atau informasi dari lingkungan atau hal-hal yang kita lihat dari sekitar, lalu berubah menjadi keyakinan dan kemudian menjadi sikap, perubahan sikap. Lalu untuk pengamatan sendiri itu seseorang akan mempelajari perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan. Jadi dari kita mengamati ini, kita bisa terkena efek dari hal-hal yang ada di lingkungan kita. Contoh, seumpama dalam satu kelas beberapa orang menggunakan kata kasar, sering menggunakan kata kasar. Lalu ada anak baru, seumpama ada anak baru, katakanlah dia di situ 1 bulan, tidak, 1 minggu, lebih cepatnya 1 minggu aja. Nanti kemungkinan besar dia juga akan terpengaruh dari mengamati lingkungan, dia ikut-ikut menggunakan kata kasar. Tuh. Lalu mungkin contoh lain, mungkin kita pernah merasakannya. Kita menyukai salah satu tokoh atau influencer.
Nah, dari influencer itu kita sering menonton, mendapatkan info, lalu akhirnya kita menyukai, mengamati, dan influencer itu berkata sesuatu, akhirnya kita mengikutinya. Nah, itu secara sadar atau tidak sadar kita akan meniru apa yang kita lihat, informasi yang kita tahu. Nah, dalam penerapannya sendiri bisa kita meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka waktu pembuatan jurnal atau laporan kerja. Nah, untuk merefleksikan apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita amati, kita bisa menulis buku harian. Nah, di situ ketika kita menulis buku harian, kita bisa tahu, oh ini lingkungan seperti ini pengetahuan yang bisa kita amati dulu seperti ini. Itu bisa kita curahkan lewat buku harian itu. Lalu teori selanjutnya akan dikemukakan oleh bahas. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Kita bisa menggarisbawahi kata konstruk yang artinya membangun. Maka dalam teori belajar konstruktivisme ini yaitu menekankan pada pembangunan pengetahuan, keterampilan, kompetensi peserta didik berdasarkan pengalaman yang sudah ada, pengetahuan yang sudah ada, atau berdasarkan referensi lainnya untuk mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Nah, maka dari itu dalam teori konstruktivisme ini, guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Maka guru hanya sebagai fasilitator saja, yaitu berperan sebagai perancang pembelajaran dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan agar memunculkan keingintahuan dan nantinya mereka bisa mencari pengetahuan baru untuk membangun pengetahuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah penerapan teori konstruktivisme. Ada beberapa cara untuk menerapkan teori ini, yaitu yang pertama adalah dengan mengembangkan kegiatan inquiry atau discovery learning di semua topik pembelajaran. Nah, dalam kegiatan inquiry, peserta didik dituntun untuk mengembangkan potensi dirinya yang sudah ada dengan cara yang pertama yaitu guru bisa memberikan beberapa stimulus atau rangsangan, kemudian mereka peserta didik bisa menyimpulkan, mengidentifikasi apa yang ingin diperdalam, pengetahuan apa yang ingin diperdalam, apa yang ingin diketahui lebih dalam, lalu mereka mengumpulkan data. Kemudian data itu diolah dan diverifikasi apakah sudah tepat atau tidak. Lalu yang terakhir bisa data itu disimpulkan untuk mencapai suatu pengetahuan yang diinginkan dalam pembelajaran. Lalu yang selanjutnya dengan memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan dengan tanya jawab. Nah, di sini yang paling penting dalam teori konstruktivisme adalah memunculkan rasa keingintahuan agar nantinya peserta didik bisa aktif, mandiri untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Maka dalam tanya jawab, guru tidak boleh langsung melabeli bahwa pendapat si A ini salah, si B ini benar, tidak. Tetapi guru lebih mengarahkan agar peserta didik sama-sama mencapai kesimpulan atau kesepakatan yang tepat yang diinginkan. Lalu selanjutnya dengan membentuk kelompok belajar. Walaupun dalam konstruktivisme ini dituntun untuk mandiri dalam membangun pengetahuan, tetapi juga bisa dengan kelompok. Maka dalam kelompok itu nantinya akan ada berbagai macam ide yang disalurkan dengan berbagai macam perbedaan. Mereka bisa mentoleransi perbedaan tersebut dan bisa membuat garis besar atau kesimpulan dari perbedaan-perbedaan tersebut untuk membangun pengetahuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rusno. Oke, selanjutnya model penerapan prinsip konstruktivisme. Karena di prinsip konstruktivisme itu mengedepankan aktivitas siswa atau siswa yang aktif, jadi model penerapannya itu kooperatif learning. Di kooperatif learning itu terdapat macam-macam
teknik pembelajaran kooperatif yaitu jigsaw dan investigasi kelompok. Kooperatif learning sendiri itu adalah strategi pembelajaran dalam membentuk kelompok kecil. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan berbeda. Jadi kelompoknya itu harus secara heterogen atau beragam. Jadi nggak semuanya cowok, nggak semuanya cewek. Ada cowok cewek, ada yang pintar, ada yang enggak. Dan setiap siswa itu harus saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya macam-macam teknik pembelajaran kooperatif itu ada jigsaw. Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif yang membagi siswa ke dalam kelompok lalu secara sistematis itu dipecah kembali untuk berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain, kemudian akan kembali ke kelompok awal untuk mendiskusikan hasil diskusi ke kelompok yang lainnya itu. Selanjutnya ada investigasi kelompok. Investigasi kelompok adalah merupakan model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 5 atau 6 siswa secara heterogen atau secara beragam. Di dalam model investigasi kelompok itu menuntut siswa untuk belajar dalam kelompok dan mampu mengkoordinasi kelompoknya untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya adalah kasus-kasus yang akan disampaikan. Kasus pertama oleh Mbak Nanda. Oke, jadi pada kasus pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Seperti yang tadi dijelaskan Mbak Iva bahwa Tania mungkin kelas 1 SD ya, untuk dapat memahami apa itu sukses mungkin masih belum paham seperti itu. Maka mungkin pada kasus 1 ini Tania memiliki keinginan yang rendah untuk belajar. Gimana sih guru agar memotivasi Tania yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk belajar? Maka kita dapat menerapkan teori behavioristik dengan memberikan apresiasi berupa pujian dan hadiah sehingga Tania menjadi lebih semangat nih untuk belajar. Kemudian kita juga dapat memberikan cerita mengenai tokoh yang sukses, di mana kita tahu bahwa anak kecil merupakan peniru yang baik gitu ya. Kita dapat memberikan cerita mengenai tokoh yang sukses, tentunya yang Tania tahu gitu, jangan terlalu jauh seperti tokoh sukses Jack Ma gitu ya. Tania nggak tahu Jack Ma itu siapa, mungkin tokoh sukses yang seumuran gitu. Misalnya sekarang sudah rame Mas Zaya selebgram TikTok gitu yang kecil yang udah jadi reporter gitu kan, yang kinetik jadi mungkin Tania tahu nih Mas Zaya, kita bisa menceritakan Mas Zaya ini untuk memotivasi Tania seperti itu. Kemudian kita juga dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyelipkan game, contohnya puzzle gitu, sehingga Tania di kelas itu dapat belajar dengan baik, tidak merasa bosan gitu, dan kemudian motivasi untuk belajarnya dapat meningkat seperti itu. Untuk kasus yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Untuk kasus kedua, ada anak yang bernama Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan sebuah yang kuat. Nah, kelas 10 ini mungkin sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD ya, jadi belum terlalu besar, masih dalam anak kecil. Kita bisa melakukan pendekatan bahwa proses lebih penting daripada hasil. Nah, umur 10 tahun ini bisa kita berbagai harga dirinya tinggi dan ada rasa takut. Nah, untuk anak umur 10 tahun sebenarnya kalau menurut ini mungkin anak ini memiliki luka atau traumatik, atau mungkin dorongan yang kuat dari orang-orang sekelilingnya, orang-orang terdekat, bisa dari keluarga, bapak ibu, ataupun orang yang menurut dia penting. Nah, karena ada ketakutan yang kuat akan gagalnya itu, pasti ada dorongan dari belakang. Nah, mungkin kita bisa, sebelum ke anak, kita bisa ngobrol dulu dengan orang tua mengenai kenapa sangat ambisius. Dia sangat merancang keinginan sangat tinggi, ekspektasinya terlalu tinggi. Sesuatu yang tinggi, terlalu tinggi, biasanya ketika gagal akan lebih sakit daripada yang lain. Nah, itu nggak apa-apa ketika ekspektasi tinggi, tapi
mungkin kita bisa mengukur perasaan ketika dia gagalnya itu. Nah, kita bisa ngobrol sama orang tua dulu. Nah, ketika kita mendapatkan titik temu, baru kita ngobrol ke anak. Karena untuk 10 tahun masih dalam kategori pengawasan orang tua itu. Nah, jadi kita ngobrol ke anak, kita bisa pendekatan, kita bisa memotivasi anak. Berhasil itu penting, tapi ada kalanya kita gagal, dan gagal itu bisa menjadikan kita pembelajaran yang baik. Dan ada proses di situ yang memang kita harus lalui, pada proses lebih penting daripada hasilnya tersebut. Lalu diberikan motivasi bahwa kegagalan segalanya ya, dan memberikan hiburan dan reward saat dia gagal karena dia sudah berusaha. Nah, maksudnya di sini reward ini adalah karena usahanya dia, bukan karena kegagalannya dia. Oke, gagal nggak masalah, tapi yang penting kamu udah usaha. Usaha itu yang dinilai, jadi itu udah hal yang baik. Next, untuk kasus ketiga, silakan. Kasus yang ketiga yaitu ada seorang anak bernama Sandra yang berumur 13 tahun. Dia tenang, tetapi di kelas dia meremehkan keterampilan temannya. Jadi Sandra ini tipe orang yang diam-diam menghanyutkan, senang ternyata meremehkan. Maka dalam mengatasi hal tersebut, tentunya guru bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi apa sebabnya kenapa Sandra bisa meremehkan teman-temannya. Lalu memberikan pengertian bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bukan berarti untuk saling mengunggul-ungguli, tetapi adanya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda itu untuk saling melengkapi. Lalu selanjutnya dengan menerapkan diferensiasi produk agar siswa bisa mengembangkan keterampilan yang keterampilannya masing-masing, dan harapannya Sandra bisa tersadar bahwa masing-masing orang itu mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya kasus 4 ada Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya dan sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Jadi di sini Robert itu kan tinggal dengan bibinya dan sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Jadi kita menghubungi bibinya untuk bekerja sama untuk membangun motivasi belajar Robert dengan cara fisik, dan gak cuma bibinya untuk bekerja sama, kita juga bisa bekerja sama dengan siswa lain untuk membuat atau menciptakan lingkungan di sekolahnya nyaman bagi si Robert. Setelah melakukan kerjasama dengan si siswa dan bibinya, kita melakukan pendekatan kepada Robert supaya merasa nyaman dan merasa terbuka. Dan di dalam pendekatan itu kita jadi tahu minat dan gaya belajarnya si Robert itu gimana. Jadi nanti guru membuat strategi yang sesuai dengan kebutuhan si Robert untuk meningkatkan motivasi belajarnya supaya meningkat. Mungkin ada feedback kalau terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.